Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Fitria Novetasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SDN Rogomulyo 01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Perlu diketahui, murid itu unik dan berbeda. Berbeda dalam minatnya, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, dan konsentrasi. Ada anak yang suka membaca untuk memahami apa yang mereka dapatkan. Ada juga anak yang harus melakukan sesuatu untuk memahami apa yang sedang mereka pelajari. Ada juga anak yang suka mencari sumber belajarnya sendiri tanpa memperoleh dari gurunya. Setiap murid juga memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang suka bermain musik dan ada juga yang suka menggambar. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan guru untuk mampu mengelola perbedaan yang ada pada setiap siswa agar mereka merasa nyaman dan kebutuhan mereka terpenuhi di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus tahu tentang kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berdasarkan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, strategi konten, yang kedua, strategi proses, dan yang ketiga, strategi produk. Strategi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, strategi proses.
Strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan yang ketiga, strategi produk. Kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Keterkaitan antar modul. Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 1.4, dan Modul 2.1. Keterkaitan antara Modul 1.1 Filosofi KHD dengan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, dan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif, keterkaitannya dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita untuk melakukan perubahan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekian dan terima kasih.